Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kipar Jakawali dari kelompok 9. Di sini saya akan membacakan pembahasan yang kami bahas. Yang pertama, pengertian rahasia bank. Yang kedua, arti pentingnya rahasia bank dalam bisnis perbankan. Dan yang ketiga, dasar pemikiran ketentuan rahasia bank. Dan yang keempat, teori rahasia bank. Yang kelima, cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Yang keenam, pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank dalam perbankan syariah. Yang ketujuh, pengecualian rahasia bank. Dan yang kedelapan, kewajiban bank memberikan keterangan dan hak nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank syariah. Yang kesembilan, pelanggaran rahasia bank. Yang kesepuluh, sanksi atas rahasia bank dalam bisnis perbankan. Yang kesebelas, kelemahan ketentuan rahasia bank. Baiklah, yang pertama, pengertian rahasia bank. Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, menurut Muhammad Jumhana, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan keuangan dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dan yang kedua, menurut Munir Puadi, rahasia bank adalah hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Dan yang ketiga, menurut UUP dan UUPS. Yang pertama, menurut UUP, rahasia bank adalah segala sesuatu berhubungan dengan keterangan nasabah, penyimpan dan simpanannya. Sedangkan menurut UUPS, rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya serta nasabah dan investor dan investasinya. Arti penting rahasia bank dalam bisnis perbankan. Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya maupun yang telah menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah, penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri. Sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya, tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, kerahasiaan bank itu diperlukan karena bank sebagai suatu lembaga kepercayaan. Dan yang kedua, undang-undang mewajibkan bank, pegawai dan terafiliasinya untuk menjaga kerahasiaan. Setidaknya karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran bank dalam pembangunan negara adalah suatu yang dominan. Dan yang ketiga, adanya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, sehingga kejahatan baru menjadi terang benderang bersalah setelah adanya suatu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwayuni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kifari. 4. Teori rahasia bank. Ada 2 teori tentang rahasia bank, diantaranya yaitu 1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya. 2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif. Teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara dan hukum. 5. Cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi, di antaranya yaitu 1. Keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, serta nasabah, investor dan investasinya. 2. Bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan mengenai nasabah, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. 3. Informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah. 6. Pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank dalam perbankan syariah. 1. Pegawai bank. Menurut pasal 47 ayat
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank. 2. Mantan pegawai bank. Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai dari bank yang bersangkutan, karena menjalani pensiun setelah masanya tiba, berhenti atas permintaan sendiri, dan diberhentikan oleh bank tempatnya bekerja. 3. Pihak terafiliasi dalam pasal 47 dengan pihak terafiliasi lainnya ialah selain anggota Dewan Komisaris, direksi dan pegawai bank, adalah siapapun yang memberikan jasanya kepada bank, seperti akuntan publik, konsultan, dan pemegang saham. 7. Pengecualian rahasia bank. 1. Untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam pasal 41. 2. Untuk kepentingan piutang bank diatur dalam pasal 41A. 3. Untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam pasal 42. 4. Untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata diatur dalam pasal 43. 5. Untuk kepentingan tukar-menukar informasi antara bank diatur dalam pasal 44. 6. Untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah diatur dalam pasal 44A. Mengenai kewajiban bank memberikan keterangan dan hak nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank syariah. Jadi, kewajiban bank syariah memberikan keterangan kerahasiaan nasabah adalah bahwa bank berkewajiban memberikan keterangan terkait data maupun isi rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak tertentu, berdasarkan undang-undang guna suatu kepentingan tertentu. Nasabah berhak untuk mengetahui isi keterangan yang meminta perbaikan atas keterangan yang salah dalam pengungkapannya. Hak nasabah tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pelanggaran rahasia bank. Di sini pelanggaran rahasia bank terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran perdata. Di negara memberikan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual di antara bank dan nasabah. Namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh undang-undang tertentu. Sedangkan mengenai pelanggaran pidana, yaitu pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana misalnya Swiss Austria, Korea Selatan, Prancis, Luxembourg, dan Indonesia sendiri, dan beberapa negara lainnya. Adapun mengenai sanksi atas rahasia bank dalam bisnis perbankan. Jadi, menurut sistem undang-undang perbankan, maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu terdiri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman hukuman maksimal. Dan yang kedua, antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Kelemahan ketentuan rahasia bank. Jadi, pada penanganan kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali membuat pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank dalam memberikan keterangan oleh sanksi ahli.